Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 301. Oke lah, nggak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tepat ketika gunung raksasa itu runtuh dan semua orang mengira bahwa Soyen telah tiada, sebuah keajaiban justru terjadi. Pada detik terakhir sebelum tubuhnya tertimbun oleh gunung besar itu, Soyen telah mengerahkan seluruh kekuatan api surgawi dan juga Daoki ke dalam telapak tangannya sendiri, dan seketika telapak tangan itu berubah menjadi merah gelap, seolah-olah telah ditempa oleh api selama ribuan tahun. Di tengah telapak tangan Soyen muncul sebuah titik hitam kecil seukuran kacang kedelai yang memancarkan energi aneh. Begitu telapak tangan ini menghantam dasar dari gunung raksasa, lingkaran cahaya hitam itu pun langsung menyebar ke berbagai arah, dan apapun yang disentuhnya, batu, pasir, tanah, langsung menghilang seolah ditelan ke dalam sebuah ruang lain. Dalam sekejap saja tercipta sebuah rongga besar di dasar gunung itu, cukup luas untuk bisa menampung tubuh dari seorang Soyen. Ledakan dahsyat akibat runtuhnya gunung besar memang mengguncang bumi dari pegunungan salju ini, tetapi Soyen sama sekali tidak tertimpa. Dia berhasil menyelamatkan diri di dalam ruangan yang baru saja dia ciptakan. Teknik yang telah menyelamatkan nyawanya, dan ternyata bukanlah jurus baru. Itu adalah teknik penciptaan yang agung. Sebuah teknik lama yang pernah digunakan Soyen ketika dia masih berada di dalam benua Dogi. Saat pertama kali dia masuk ke dalam benua Dodi ini, hampir seluruh teknik bertarung Soyen di masa lalu menjadi jauh lebih lemah karena perbedaan tingkat dari dunia. Dan beruntungnya Tetua Zanlao telah memodifikasi teknik-teknik lama dari seorang Soyen supaya masih bisa digunakan, dan salah satunya adalah teknik telapak tangan penciptaan yang agung itu, yang dahulu dikenal sebagai teknik telapak tangan hitam. Meskipun hanya berada pada tingkat kaisar menengah dan hampir tidak berguna saat melawan musuh yang memiliki Dogi setara atau bahkan lebih tinggi, tetapi teknik ini memiliki kemampuan luar biasa untuk bisa menghancurkan benda mati. Justru kemampuan itulah yang kini menyelamatkan hidup dari seorang Soyen. Dan di bawah gunung yang gelap itu, Soyen menarik nafas panjang. Aku benar-benar hampir menjadi daging gepeng. Lalu dia tersenyum pahit ketika mengingat Tetua Zanlao. Bukankah kau bilang akan muncul jika nyawaku benar-benar terancam? Tadi jelas aku hampir mati, tapi kenapa kau hanya diam saja, Zanlao? Di dalam menara emas, yaitu menara kekosongan spiritual Zichen, Tetua Zanlao sebenarnya telah memperhatikan seluruh kejadian di dalam tempat ini. Namun dia sama sekali tidak panik, dan sejak awal dia yakin bahwa Soyen masih memiliki telapak tangan penciptaan yang agung sebagai jalan untuk keluar. Bahkan dia merasa puas karena muridnya ini mampu menemukan solusi bagi dirinya sendiri tanpa bergantung pada bantuan siapapun. Sementara itu di luar pegunungan, King Mu'er, Long Yi, Bayangan Ungu, dan juga yang lainnya pun masih berdiri dengan cemas. Mereka memang telah mengetahui bahwa Soyen masih hidup melalui aliran Dogi dari teknik bertarung tim mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mampu dan juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Soyen. Di dalam gunung itu, Soyen pun segera berpikir dengan cepat. Pertama-tama aku harus memberitahu mereka bahwa aku masih baik-baik saja. Sayangnya transmisi suara tidak mungkin dilakukan karena tertutup pegunungan batu yang sangat tebal. Satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan jiwa. Tanpa ragu, Soyen pun langsung melepaskan teknik kekuatan jiwa miliknya, roda penggiling jiwa. Sesaat kemudian dua batu penggiling raksasa hitam dan putih telah muncul. Keduanya berputar berlawanan arah sambil memancarkan kekuatan jiwa yang luar biasa dahsyatnya. Melihat teknik seperti itu, Long Yi pun berseru gembira. Itu adalah teknik ayah. Wajah dari King Mu'er yang semula penuh air mata kini akhirnya bisa kembali bersinar, dan seluruh kelompok Soyen benar-benar yakin bahwa Soyen masih hidup. Namun Soyen tidak berhenti sampai di situ saja. Dia sengaja mempertahankan roda penggiling jiwanya untuk melindungi teman-temannya dari serangan kekuatan jiwa Tetua Wu jika sewaktu-waktu orang tua itu kembali melakukan penyerangan.
Setelah segalanya aman, Xiaoyan mulai berpikir bagaimana cara keluar dari perangkap gunung ini. Pilihan pertama sebenarnya cukup sederhana. Dia bisa terus menggunakan teknik telapak tangan penciptaan yang agung untuk melubangi gunung ini sedikit demi sedikit hingga akhirnya berhasil keluar dari dalamnya. Tetapi cara itu terbilang cukup lambat. Xiaoyan menginginkan sesuatu yang jauh lebih cepat daripada itu. Sebuah ide pada akhirnya muncul di dalam benaknya. Dia akan memperluas ruang yang berada di sekeliling tubuhnya menggunakan telapak tangan penciptaan yang agung ini. Setelah ruangnya cukup luas, dia pun akan menggunakan teknik pedang 1000 kaki tanpa bayangan, yang kemudian ribuan bayangan pedang akan menghancurkan struktur dari gunung ini dari dalamnya. Kemudian seluruh serangan itu digabungkan menjadi satu tebasan pamungkas yang cukup kuat untuk bisa meledakkan gunung sekaligus. Sementara Xiaoyan mulai menjalankan rencananya, di bagian tengah dari gunung ini Tetua Wu sedang mengamati situasi menggunakan kekuatan jiwa miliknya. Awalnya dia merasa puas. Dia melihat Long Yi dan juga yang lainnya berhasil keluar dari area reruntuhan, tetapi Xiaoyan tetap tertimbun oleh gunung buatannya. Dan di dalam pikirannya, pemimpin kelompok itu pasti sudah tiada. Namun beberapa saat kemudian ekspresi wajah dari Tetua Wu berubah. Apa? Dia kembali merasakan fluktuasi doki dari seorang Xiaoyan. Masih hidup? Tetua Wu segera memperluas pengamatan dari kekuatan jiwanya, dan benar saja Xiaoyan masih bernapas di dalam rongga dari dasar gunungnya. Rasa puas itu pun langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu dia bisa menciptakan ruang perlindungan? Belum selesai rasa heran dari seorang Tetua Wu, dia kembali dikejutkan oleh kemunculan 2 roda penggiling jiwa. Di luar gunung ini, dia akhirnya memahami satu hal. Meskipun Xiaoyan terjebak hidup-hidup di dasar gunung batu buatannya, tetapi bocah itu masih sempat melindungi rekan-rekannya. Tatapan mata dari Tetua Wu kemudian berubah dingin. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kau bisa keluar dari dalam gunung ini. Dengan wajah penuh tekad, dia kembali mengangkat kedua telapak tangannya. Doki yang agung dari seorang bintang 8 mulai mengalir ke seluruh tubuh dari gunung batu ini. Dan di balik bebatuan yang sunyi serta gelap, pertarungan antara kecerdikan Xiaoyan dan kekuatan Tetua Wu masih jauh dari kata selesai. Terjebak di dasar gunung batu bukan berarti Xiaoyan telah kehilangan harapan. Justru di dalam ruangan itu, dia berhasil menciptakan sebuah rencana baru di dalam benaknya. Tetua Wu sama sekali tidak memberikan Xiaoyan kesempatan untuk bernapas. Dia terus-menerus mengalirkan doki dari bintang 8-nya. Tujuannya hanyalah satu, menghancurkan ruang perlindungan dari Xiaoyan sedikit demi sedikit sehingga tak ada lagi tempat baginya untuk bisa bertahan hidup. Di sisi lain, Xiaoyan juga tidak tinggal diam. Dia pun kembali mengangkat telapak tangannya dan melepaskan teknik telapak tangan penciptaan yang agung ke berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas. Setiap telapak tangan menghantam dinding dari batu dan langsung menelan sebagian besar batu ke dalam kehampaan. Dalam waktu yang cukup singkat, ruang perlindungannya telah membesar beberapa kali lipat. 1, 2, 3 kali lagi seharusnya sudah cukup, gumam Xiaoyan. Namun ketika telapak tangan hitam itu akan kembali menghantam dinding batu, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Energi dari kekuatan bintang 8 Dodi yang sangat kuat tiba-tiba merembes dari dalam pegunungan batu ini, yang kemudian lingkaran hitam dari telapak tangan milik Xiaoyan pun memang berhasil digunakan, tetapi daya hisapnya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Xiaoyan langsung mengernyitkan dahinya. Apakah dia telah menemukan kelemahan dari teknikku ini? Tetapi setelah berpikir sejenak, Xiaoyan tersenyum. Sudahlah, tidak masalah. Doki bintang 8-nya memang bisa menguraikan kekuatan dari telapak tangan ciptaan agung milikku, tetapi tidak mungkin bisa menghentikan sepenuhnya. Xiaoyan kembali melangkah untuk memperluas ruang tempatnya. Namun baru beberapa langkah tubuhnya mendadak berhenti. Dia merasakan sesuatu yang membuat wajahnya berubah serius. Ruang tempatnya berdiri sedang menyusut dengan cepat. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa untuk memastikan, dan benar saja, seluruh gunung sedang ditekan dari berbagai arah. Tetua Wu rupanya berusaha meremukkan ruang tempat Xiaoyan berada.
hingga Soyen benar-benar kehabisan tempat di dalam ruangan ini. Sialan, ternyata itu adalah rencanamu, Tetua Wu. Meskipun begitu, Soyen segera menyadari satu hal penting. Kecepatan menyusut dari ruang ini masih lebih lambat jika dibandingkan dengan kecepatan menelan dari telapak tangan penciptaan yang agung. Artinya, dia masih unggul. Tetapi tepat ketika hendak terus melakukan penyerangan, Soyen tiba-tiba menghentikan gerakannya. Sebuah ide yang lain pun muncul di dalam benaknya. Kenapa aku harus buru-buru keluar? Jika dia terus memperluas ruangan ini, maka Tetua Wu pasti akan segera sadar bahwa usahanya sia-sia. Setelah itu sang tetua mungkin akan menyerang King Mu'er dan juga yang lainnya. Itu justru akan membuat keadaan menjadi jauh lebih sulit. Soyen pun tersenyum. Kalau begitu, kenapa aku tidak membuat dia terus membuang dokinya untuk mempersempit ruangan ini? Mulailah sebuah sandiwara dilakukan. Soyen sengaja membiarkan ruang perlindungannya perlahan menyusut. Sesekali dia menggunakan telapak tangan penciptaan yang agung, tetapi hanya sedikit memperluas ruangan saja. Bahkan dia sengaja mengeluarkan lebih banyak doki setiap kali menyerang agar Tetua Wu mengira teknik itu sangat menguras tenaga. Sambil menjalankan rencananya itu, Soyen mengeluarkan beberapa botol cairan Qingling 3 warna untuk meminumnya satu demi satu, dan sebagian demi memulihkan dokinya, sebagian lagi hanya untuk menghilangkan rasa haus. Perlahan-lahan ruang perlindungan Soyen memang semakin sempit. Nafas dari seorang Soyen sengaja dibuat semakin berat. Fluktuasi doki dari dalam tubuhnya juga sengaja dilemahkan, bahkan dia berpura-pura seolah mulai kehabisan udara. Padahal di dalam mulutnya telah tersimpan rumput penambah oksigen yang terus memasok udara yang sangat segar. Semua itu dilakukan hanya untuk satu tujuan, membuat Tetua Wu yakin bahwa Soyen benar-benar berada di ambang kematiannya. Dan rencana itu pun berhasil. Di luar gunung, aliran doki dari Tetua Wu semakin lama semakin melemah. Dari yang deras seperti sungai hingga menjadi sekecil aliran air, hingga akhirnya hampir habis. Tetua Wu benar-benar telah menguras seluruh kekuatannya demi menghancurkan Soyen. Namun dia masih belum pergi. Dirinya tetap bertahan, menunggu saat ketika Soyen benar-benar mati lemas kehabisan udara. Yang tidak disadarinya adalah dua roda penggiling jiwa dari Soyen diam-diam telah berpindah ke puncak gunung batu ini. Melihat perubahan itu, Long Yi, King Mu'er, Nan Erming, bayangan ungu dan juga yang lainnya pun segera bergerak maju ke puncak gunung batu. Di sana mereka menemukan adanya sebuah lubang besar yang menuju bagian terdalam dari gunung ini. Nan Erming langsung memahami maksud dari Soyen. Itu adalah jalan keluar dari Tetua Wu. Soyen ingin kita menutup lubang di puncak gunung batu ini. Mata dari kelompok Soyen pun berbinar. Long Yi bahkan tidak menunggu waktu lebih lama. Tubuhnya langsung berubah menjadi naga emas yang sangat besar, dan kemudian armor Dewa Petir juga telah menyelimuti seluruh tubuh besarnya ini. Dia melilit tepat di atas lubang itu hingga menutup rapat seluruh jalan keluar. King Mu'er juga telah menggenggam senjata cambuk tulang merah. Kalau Tetua Wu keluar, maka orang itu akan langsung berhadapan dengan kita. Kelompok dari Soyen telah mengambil posisi mereka masing-masing. Mereka pun bersembunyi di balik perlindungan roda penggiling jiwa milik Soyen, menunggu mangsa mereka muncul. Sementara itu, di dasar gunung Soyen juga telah menghentikan sandiwaranya. Dia tidak lagi menyembunyikan nafas maupun fluktuasi doki, dan kini seluruh perhatian Soyen tertuju pada satu hal: membuka jalan menuju lorong tempat dari Tetua Wu berada. Sebuah senyuman tipis muncul di wajah Soyen. Sudah waktunya kita lihat siapa sebenarnya yang sedang menjebak siapa. Tanpa disadari Tetua Wu, pemburu perlahan telah berubah menjadi mangsa, dan perangkap yang dia ciptakan sendiri akan segera menjadi penjara terakhir bagi dirinya. Tetua Wu pada akhirnya menyadari kenyataan yang sangat pahit. Dia telah ditipu sepenuhnya oleh Soyen. Seluruh rencana yang dia banggakan ternyata justru berubah menjadi perangkap bagi diri sendiri.
Doki yang selama ini dia curahkan tanpa henti untuk menghancurkan Souyen kini benar-benar habis. Penyesalan telah memenuhi wajahnya. Namun semua itu sudah terlambat. Tanpa adanya Doki, seorang Dodi bintang 8 tidak lagi memiliki keunggulan yang selama ini menjadi sandaran darinya. Lari, aku harus segera pergi dari dalam tempat ini. Bahkan Danyan yang sejak awal ingin dia lindungi, kini tak lagi menjadi prioritas. Yang terpenting hanyalah menyelamatkan nyawanya sendiri. Tetua Wu segera melompat menyusuri lorong spiral menuju pintu keluar yang ada di puncak gunung batu ini. Saat itulah dia merasakan 6 aura Doki telah menunggunya di atas sana. Satu berada di tahap menengah bintang 7, sementara yang 5 lainnya berada di puncak bintang 6. Wajah Tetua Wu langsung berubah muram. Souyen, kau benar-benar telah merencanakan semuanya. Meski kehabisan Doki, tapi orang tua ini masih memiliki satu senjata terakhir, yaitu kekuatan jiwa. Dengan raungan keras, Tetua Wu melepaskan kekuatan jiwa di tahap akhir dari tahap Yi miliknya ke seluruh lorong dari gunung batu ini. Tekanan yang luar biasa itu menghantam Long Yi dan juga yang lainnya, namun teknik jiwa roda penggiling milik Souyen masih berada di dalam tempat itu yang kemudian terlebih dahulu melindungi rekan-rekan dari Souyen. Serangan jiwa Tetua Wu pada akhirnya hanya mampu mengguncang kesadaran mereka untuk sesaat. Melihat usahanya telah gagal, Tetua Wu tidak punya pilihan lain selain menerobos secara paksa. Dia mengumpulkan sisa tenaga yang dimiliki lalu menghantam ke atas dengan seluruh kekuatannya. Sasaran dari serangan itu adalah tubuh raksasa Long Yi yang telah menutup rapat pintu keluarnya. Ledakan keras mengguncang seluruh gunung, namun Long Yi sama sekali tidak bergeming. Sebaliknya, tubuh dari Tetua Wu justru terpental akibat pantulan dari kekuatan armor Dewa Petir Long Yi yang telah menyelimuti tubuh naga emas itu. Belum lagi sengatan petir emas dari armor itu langsung menghantam tubuh dari Tetua Wu. Hal ini membuatnya jatuh kembali ke dasar dari lorong ini dengan penuh luka. Dia masih belum menyerah. Dengan nafas tersengal, Tetua Wu kembali berdiri. Kali ini aku akan menggunakan kekuatan api. Api buas miliknya pun langsung memenuhi seluruh lorong ini. Tetapi baru beberapa saat menyala, es tiba-tiba telah muncul dari bawah. Bayangan ungu terus membekukan lorong itu tanpa henti. Api mencairkan es. Tetapi es itu kembali terbentuk dan apinya menjadi melemah. Es dari bayangan ungu semakin tebal. Pertarungan ini pun berlangsung hanya beberapa saat. Lalu api buas dari Tetua Wu perlahan padam. Doki yang tersisa akhirnya benar-benar habis. Keputusasaan mulai memenuhi pandangan mata Tetua Wu dan dia sadar bahwa sekarang sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi harapan sebagai seorang kultivator yang telah hidup begitu lama. Dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada menunggu dilenyapkan oleh musuhnya. Dengan tenang, Tetua Wu duduk bersila. Lalu dia memutus seluruh meridiannya sendiri dan Tetua Wu pun gugur di dalam gunung batu yang dia ciptakan sendiri. Beberapa saat kemudian Souyen memastikan kematian lawannya melalui kekuatan jiwanya dan dia mengambil api binatang dari dalam cincin penyimpanan milik Tetua Wu lalu melemparkan api teratai penghancur ke dalam lorong batu. Dari gunung batu ini, api surgawi langsung melahap tubuh dari sang tetua bersama dengan seluruh bagian dalam dari gunung batu. Sejak hari itu, gunung batu di wilayah gunung bersalju ini telah menjadi makam abadi dari seorang alkemis jenius, yaitu Tetua Wu. Setelah segalanya selesai, Souyen memeriksa cincin penyimpanan dari Tetua Wu yang telah berhasil dia ambil. Isinya ternyata hampir kosong. Selain beberapa ramuan biasa, tidak ada lagi harta berharga. Souyen hanya tersenyum tipis. Sebaliknya, api binatang milik Tetua Wu adalah satu-satunya barang yang lebih berharga. Dan kemudian Souyen berkata, Tetua Xiaolong pasti akan menyukai jika aku memberikan api ini kepada dia.
Setelah menyimpan api tersebut, Soyan dan juga seluruh anggota timnya kembali menuju ke tempat dari Danyan yang masih disegel di balik perisai doki dari Tetua Wu. Tatapan mata Soyan langsung berubah dengan niat amarah. Dia mengangkat pedang kuno api surgawi bersiap menghancurkan perisai doki itu. Tapi sebelum sempat melakukan penyerangan, kekuatan jiwa dari seorang Soyan telah menangkap sesuatu. Dia perlahan menoleh pada kejauhan, sementara yang lainnya pun juga mengikuti arah pandangan mata Soyan. Di tengah badai salju, sebuah titik hitam tampak melayang perlahan menuju ke arah mereka, semakin dekat semakin besar, sampai akhirnya kelompok Soyan menyadari bahwa itu bukan titik hitam, melainkan sesosok manusia berjubah hitam yang telah melayang di udara dalam posisi tubuh terbentang. Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah tidak ada sedikit pun tanda kehidupan pada sosok berjubah hitam itu. Soyan segera memeriksa menggunakan kekuatan jiwanya. Kosong, tidak ada denyut kehidupan sama sekali. Xiaozan menelan ludahnya. Kalau dia masih hidup, kenapa dia tidak memiliki aura? Bayangan ungu menggenggam senjata kembarnya lebih erat sambil berkata, kalau dia mayat, kenapa bisa terbang menuju ke arah kita? Tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan itu. Sosok berjubah hitam tersebut terus melayang hingga berhenti sekitar 100 meter di depan kelompok Soyan. Kemudian aura kehidupan yang sangat tipis mulai muncul dari dalam tubuhnya. Suasana pun langsung berubah mencekam. Xiaozan berbisik perlahan, Tuan Muda Soyan, bagaimana kalau kita serang? Dia sekarang juga sebelum apapun yang ada di depan kita benar-benar terbangun. Bayangan ungu menganggukkan kepalanya setuju. Namun Soyan tetap diam. Tangannya memang sudah menggenggam pedang beratnya. Tetapi insting dari Soyan mengatakan bahwa musuh misterius berjubah hitam di depan mereka ini jauh lebih berbahaya daripada Tetua Wu. Dan satu langkah yang salah bisa membawa seluruh kelompoknya menuju bencana yang mengerikan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Soyan, suasana langsung berubah sunyi. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Perasaan berat menyelimuti hati mereka. Baru saja mereka berhasil mengalahkan Danyan dan juga Tetua Wu, kini ancaman yang lainnya jauh lebih mengerikan muncul di hadapan kelompok ini. Sosok berjubah hitam itu perlahan mulai memancarkan aura kehidupan yang semakin kuat. Namun bersama dengan kehidupan itu muncul pula aura jahat yang sangat pekat, hingga udara di sekitarnya pun berubah menjadi gelap. Cahaya matahari seolah enggan menyentuh wilayah tempat dari makhluk ini berdiri. Di saat yang sama, kelompok dari Soyan pun sempat melirik ke arah Danyan yang masih terkurung di balik penghalang doki dari Tetua Wu. Mereka ingin segera melenyapkan Danyan saja sebelum terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun Soyan segera melarangnya. Danyan belum akan bangun. Kita selesaikan ancaman ini terlebih dahulu. Belum sempat mereka menyusun rencana, sebuah suara tawa melengking bagai kalajengking tiba-tiba memecah keheningan ini. Suara yang cukup serak menusuk telinga. Sosok berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, dan ketika wajahnya terlihat jelas, kelompok dari Soyan langsung membeku. Karena apa yang mereka lihat sama sekali bukan wajah manusia. Karena orang ini tak memiliki hidung, tak memiliki mulut, tak memiliki telinga. Yang ada hanyalah sebuah mata yang membentang di tengah wajahnya. Di sekeliling satu mata yang besar itu, ada puluhan lubang telah mengembang dan juga mengempis seperti sedang bernapas. Yang lebih menjijikan lagi, seekor ular kecil bahkan merayap keluar masuk di antara lubang-lubang di sekitar mata satu ini. Pemandangan seperti itu membuat bulu kuduk dan juga bulu ketek kelompok dari Soyan langsung berdiri. Namun bukan hanya penampilan yang cukup mengerikan, aura dari makhluk ini jauh lebih menakutkan. Bahkan Soyan tak mampu mengukur kekuatan dari makhluk ini. Yang dia rasakan hanyalah satu hal, makhluk ini jauh lebih kuat daripada Tetua Wu. Soyan bergumam, sepertinya kekuatan makhluk ini berada di tahap menengah bintang 8 Dodi. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung berteriak, semuanya, ayo lari, kita bukan lawan dari orang ini.
Namun sesuatu yang aneh terjadi, gerakan dari kelompok Zhou Yan tiba-tiba mendadak melambat. Bahkan suara Zhou Yan sendiri terasa seperti juga diperlambat. Udara sekitar mereka berubah menjadi sangat berat, seolah waktu sedang berjalan jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Zhou Yan buru-buru menoleh, jantungnya hampir berhenti berdetak. Makhluk berjubah hitam bermata satu ini sudah berdiri tepat di hadapannya. Padahal beberapa saat sebelumnya jaraknya masih puluhan meter. Begitu waktu kembali normal, makhluk ini langsung mengulurkan telapak tangannya dan kemudian kuku-kuku hitam panjangnya menusuk lurus ke arah perut dari Zhou Yan. Segalanya terjadi terlalu cepat. Zhou Yan hanya sempat mengaktifkan segel sirah suci dan juga segel roh 5 elemen. Namun kedua perlindungan itu hancur seketika. Kuku hitam tajam telah menembus pertahanannya dan kemudian menghujam ke bagian perut bawah dari Zhou Yan. Rasa sakit yang luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. "Tuan muda Zhou Yan!" cerita dari seorang King Mu'er menggema. Tetapi tak seorang pun sempat menolongnya. Makhluk itu tertawa puas. "Aku akan memakan kalian semuanya." Namun tepat ketika hendak mengakhiri hidup dari Zhou Yan, makhluk berjubah hitam itu tiba-tiba membeku. Matanya membelalak, dia seperti merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Tanpa ragu dia langsung menarik kembali tangannya dan melompat mundur. Semua orang pun terpana. Apa sebenarnya yang membuat monster ini sangat ketakutan? Jawabannya muncul sesaat kemudian. Cahaya keemasan memancar di antara alis dari Zhou Yan. Sebuah menara emas kecil melesat keluar. Dalam sekejap saja ukuran dari menara itu langsung membesar puluhan kali lipat. Yang kemudian menara ini menghantam makhluk berjubah hitam itu dengan kekuatan yang luar biasa. Pung! Monster berjubah hitam bermata satu langsung terpental bersama dengan batu yang berada di belakang tubuhnya. Seluruh medan pertempuran ini kembali sunyi dan semua orang hanya mampu menatap menara emas yang telah muncul dari dalam tubuh Zhou Yan dengan mulut ternganga. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, namun King Mu'er tidak sempat memikirkan tentang hal itu. Perhatiannya tertuju pada Zhou Yan. Cairan merah kini terus mengalir dari luka di perut Zhou Yan dan kemudian dia segera memeluk tubuhnya. "Pembohong kecil, bertahanlah!" Yang lain juga langsung menghampiri. Zhou Yan masih sadar, dengan susah payah dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan lalu menelannya dan pendarahannya memang terhenti. Tetapi warna luka di perutnya perlahan berubah menjadi hijau keunguan. Kelompok dari Zhou Yan pun langsung sadar kukunya ternyata beracun dan racun itu telah mulai merusak organ dalam dari Zhou Yan. Keadaannya menjadi semakin genting. Tiba-tiba cahaya emas kembali masuk ke dalam tubuh Zhou Yan. Suara dari tetua Zhan Lao terdengar jelas di dalam benak Zhou Yan kali ini. Lari. Makhluk itu belum mati. Mata Zhou Yan pun langsung membelalak. Bahkan menara emas yang merupakan menara roh kekosongan Zhijian ternyata gagal melenyapkan makhluk yang tidak jelas itu. Dan tanpa membuang banyak waktu, Zhou Yan pun segera berkata, "Semuanya, ayo cepat pergi sekarang juga. Minum pil angin cepat." Tidak seorang pun bertanya. Xiao Zhan langsung menggendong Zhou Yan dan sambil menelan pil tersebut, mereka semuanya terbang secepat mungkin meninggalkan medan pertempuran ini. Namun harapan itu hanya bertahan sesaat. Dari kejauhan terdengar kembali tawa menyeramkan yang sama. Saat menoleh ke bagian belakang, mereka bisa melihat sebuah bayangan hitam melesat ke arah mereka seperti anak panah. Kecepatannya luar biasa, bahkan dengan bantuan pil angin cepat. Jarak di antara mereka terus menyusut. Peng Bao menelan ludahnya sendiri. Jika begini dalam waktu kurang dari setengah jam, makhluk aneh itu pasti akan segera menyusul kita. Kelompok dari Zhou Yan pun mulai putus asa. Zhou Yan sudah terluka parah. Musuh mereka terlalu kuat dan tak ada lagi jalan untuk bisa melarikan diri. Di tengah keheningan yang cukup mencekam ini, Long Yi tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Tatapan matanya berubah tegas seolah dia telah mengambil sebuah keputusan yang besar yang akan menentukan hidup dan mati dari seluruh kelompok ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Long Yi akan tinggal
demi menahan makhluk aneh itu yang berjubah hitam bermata satu besar, supaya bisa memberikan kesempatan bagi Soyen dan juga yang lainnya melarikan diri dari dalam tempat ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.